Emang mau kayak dia? Gede kayak gitu? Gak mau, please, gak mau, gila. Jijik gue badan dia. Tuhan punya toak, lu tuh selalu pengen jadi toaknya. Ah, wow. Itu tadi, itu adalah deskripsi yang paling tepat untuk mendeskripsikan gue. Karena gue sendiri, setiap pagi gue ngomong kayak gitu ke diri gue sendiri. Gue bilang, Tuhan, saya adalah mikrofonmu, gunakanlah aku. Tapi berapa tahun lo menyembunyikan pernikahan lo? Mungkin bisa dibilang 7,5 tahun kali. Hah? So how are you? How's this pandemic situation been coping? Like how do you cope with it? Gue, to be honest with you, gue bener-bener kayak gregetan banget karena gue sebenarnya harusnya Tokyo Marathon kemarin itu, dan habis itu gue udah sign up juga buat Berlin Marathon. Jadi gue udah excited parah gitu, gue udah latihan mati-matian karena gue pengen hajar personal record gue pengen lari maraton di bawah 4 jam, dan ternyata di cancel. Ya. Dan gue bilang, oke, it's okay, nanti Berlin Marathon ada lagi, Berlin Marathon juga di cancel. Dan untuk ngedapetin Tokyo Marathon sama Berlin Marathon, itu sebenarnya nggak gampang. Itu kayak, gue 3 tahun, gue nungguin gitu untuk dapetin si dia itu, dan akhirnya dapet cancel. Iya. So, sekarang ini gue nggak bisa lari di luar karena PSBB, jadi yang ada akhirnya gue kayak olahraga sendiri di rumah gitu. Jadi yang tadinya sebenarnya gue kan badan gue lean banget ya, kurus gitu karena gue suka lari maraton dan lain-lain. Sekarang badan gue jadi six pack, aduh gila. Badan gue jadi kayak gue pikir jadi gede, ternyata jadi six pack. Sialan lo. Jadi you know, ini ada gitu. Jadi kayak ada, aduh beneran deh. Sudah. Gitu. Jadi buff banget tau gak lo? Wow. Dia sombong. Enggak, beneran deh. Gue kalau misalnya kemana-mana, bini gue lagi nanya, kamu mau kemana? Gue mau ke toilet. Gue kayak gitu. Gara-gara emang gue udah gak bisa kontrol badan gue yang six pack dan kekar ini gitu. So, problem banget buat gue. Oh, itu problemnya buat kamu di saat PSBB ini. Aduh. Wow. Pandemi COVID ini benar-benar bikin gue badan gue jadi bagus kayak gini. Gue yang kayak stres sendiri tau gak sih? Harusnya kan gue kurus gitu. Image gue lincah, kurus. Tapi sekarang kan jadi kayak, nanti gue nyaingin Deddy Corbuzier. Emang mau kayak dia? Gede kayak gitu? Gak mau, please. Gak mau, gila. Jijik gue badan dia. Gede banget, man. Dia kemarin gue interview sama dia pakai kutang. Gue bilang, Mas, sumpah itu gede banget. Gue bilang gitu. Bukan, maksud gue gini, you know what? Itu kelihatan banget kalau misalnya dia pengen pamer gitu. You know, like gue nggak ngerti sama orang-orang yang di gym yang kayak pakainya kutang segala gitu, kayak, oh come on. Okay, we know. Lu pakai baju tangan panjang pun we know, lu buff, okay? Gak perlu harus pakai kutang, we know, okay? Tapi mungkin menurut sudut pandang mereka, Neil, sudut pandang mereka adalah, lo tau nggak, gue ngedapetin ini tuh dengan air mata dan susah payah. Jadi gue mau pakai kutang, mau apa lo? Tapi lo harus perhatiin juga tuh, semua yang body bagus dan pakai kutang gitu, bulu keteknya dicukur semua juga. Itu udah lebay menurut gue. Agak, you know, cosmetically, metrosexually agak lebay, udah ya. Oh gitu. Tapi, Oke, yuk kita jangan ngomongin bulu ketek cowok-cowok keker lagi. Boleh kita move on? Boleh. Yang nggak serius gitu ya. Oke. Yang nggak serius nih pertanyaannya buat Daniel ya. Jadi sebenarnya lo ada bulu ketek apa enggak sih, Nil? Masih ada. Ini masih ada. Gue masih oke. Tapi lo trim nggak sih? Tapi badan gue udah menuju kekar. Lo nggak trim? Nggak. Gue bersyukur. Gue karena ada keturunan etnis Tionghoa ini kayak, jadi bulu gue nggak banyak, man. Jadi kayak bener-bener tangan gue aja nggak ada bulunya gitu. Jadi kayak it's very little. It's good. Boleh ya, gue buka-buka sedikit ya. Gue kenal Daniel tuh udah lumayan lama banget. Dan gue tahu, pada saat dia menikah, gue tahu di Hotel Mulia, gue diundang, tapi waktu itu gue sorry banget gak bisa datang. Tapi berapa tahun lo menyembunyikan pernikahan lo?
Mungkin bisa dibilang 7,5 tahun kali. Hah? Ya, Tapi ya, yang ya, gue mau ya. tanya ya, Viola lu bohongin apa sampai bisa mau? Gue bilang aja, well, kan dia orang Jerman ya, jadi kayak di Indonesia, kami para selebriti jarang banget mengekspos kehidupan pribadi. Oh, Kamu mengerti kan? Dia, oh, really? Okay. gitu. Dia Pantes sendiri kali ya? sebenarnya nggak suka. dia juga nggak suka sama the fashion industry, well, not fashion industry, sorry, apa maksudnya entertainment industry gitu. Jadi kayak dia seneng-seneng aja kalau misalnya nggak terekspos. Dan gue juga selalu bilang sama dia kayak, you know what, gue adalah seorang public figure, tapi dan gue adalah seorang public consumption atau konsumsi publik gitu. Jadi publik itu boleh bebas banget menghajar gue apa adanya, gue udah biasa banget. Cuman gue nggak pengen itu terjadi sama istri gue dan anak-anak gue. Karena kalau gue ini kan pilihan juga ya untuk bukan menyembunyikan sih, lebih kayak gue nggak berkoar-koar lah. Kayak misalnya siapa sih istrinya Ryan Seacrest? Iya. Oh, Dia straight gak sih? Dia straight. Langsung kayak gini. Oh, lu dia main Ryan Seacrest, jadi lu agak bertanya-tanya gitu. Sebenarnya oke. Tapi sebenarnya Mila itu udah punya Instagram nggak sih? Mila atau Viola? Istri gue atau anak gue? Anak Mila. lo. Anak gue. Viola gue tahu. Mila, ya. Mila sama Noam, dua-duanya actually punya Instagram, dan tapi sayangnya gue hidden lah, private lah. Ya. Dan ya adminnya si Bapak E-nya Oh, ini. adminnya bapaknya, tapi private. Ya. Tapi private, maksudnya kalau Mila gitu, dia mau punya Instagram atau memang dibikinin sama bapaknya? Dibikinin sama bokapnya. Bokapnya kan lumayan. Jadi gue suka. Ini mikir aset buat nanti, nak. Buat nanti. Gitu. Itu dia. Gak apa-apa, lucu-lucuan aja. Nah, itu kita bicara soal keluarga. Tapi sebelum kita bicara lebih soal anak ya, yang gue tahu banget seorang Daniel Mananta itu dulunya sangat berbeda 180 derajat sama Daniel Mananta yang sekarang. Emang mata gue masih sipit kok. Apa sih yang beda? Iya, betul. Itu betul. Tapi gue pengen tahu gitu kayak apa yang membuat lo berubah? Karena gue tahu lo sekarang itu punya misi pengen selalu menebar kebaikan, pengen selalu berbicara. Ibaratnya kalau Tuhan punya toak, lo tuh selalu pengen jadi toaknya. Wow. Itu tadi itu adalah deskripsi yang paling tepat untuk mendeskripsikan gue. Karena gue sendiri setiap pagi gue ngomong kayak gitu ke diri gue sendiri. Gue bilang, Tuhan, saya adalah mikrofonmu, gunakanlah aku, dan gue akan coba terus improvement ya, memperbaiki si mikrofon ini gitu. Jadi terus kita sebagai manusia itu gue ngerasa kita belajar tuh dari kejatuhan kita. Gue kalau misalnya lo ada satu buku yang gue rekomendasiin banget, judulnya The Gifts of Imperfection. Jadi hadiah-hadiah ketika lu sadar kalau lu itu tidak sempurna. Dan ini namanya Brené Brown, dia bilang kayak gini, ketika seorang manusia itu jatuh banget, breakdown malahan, yang kita bilang breakdown, disitulah akan lahir juga yang namanya spiritual awakening. Secara spiritual kita bangkit gitu. Dan gue ngalamin hal tersebut, dan itu lumayan intens karena gue yakin gue pernah ceritain juga ini ke lu, cuman di backstage di mana lah, di acara mana. Ada tumor jinak di pita suara gue, which is kalau misalnya bahasa kerennya nodule atau singer's note. Nah, jadi si tumor jinak tersebut itu membuat gue kehilangan suara gue. Jadi kalau ngomong itu kayak gini,
Padahal gue adalah seorang presenter. Ya. Dan itu terjadi selama 2 bulan. Hmm. Jadi yang selama 2 bulan tersebut, yang hilang tuh bukan cuma suara gue aja, tapi ternyata identitas gue sebagai seorang presenter juga ke dokter atau kemana pun gak bisa nyelamatin lo. Gak ada satupun orang di dunia ini yang bisa nyelamatin gue. Dan akhirnya gue cuma bisa berpegang sama Tuhan. And itulah dia si spiritual awakening itu. Tapi setelah itu pasti lo pernah gagal lagi kan? Ada sesuatu yang ya apapun cerita itu pasti lo pernah jatuh lagi dan lo bangun lagi, jatuh lagi dan bangun lagi. Apa yang membuat lo tuh tetap bisa kayak berpegangan pada apa yang lo percaya tadi gitu loh? Sekarang ini gue kalau doa Lun, ini aneh banget sih. Dulu gue kalau misalnya doa, Tuhan tolong dong keluarin gue dari situasi ini gak enak banget. Kayak gitu. Sekarang gue kalau doa, Tuhan tolong kuatin gue melewati situasi ini. Karena gue sekarang jadi mempunyai perspektif yang berbeda di mana kadang-kadang di kegagalan tersebut atau di saat nggak enak tersebut gitu ya, gue lagi ditempa lagi untuk menjadi orang yang lebih kuat ketika gue ngelewatin itu gitu. Nah, di situasi seperti sekarang ini ya, ini mungkin banyak teman-teman di luar sana yang lagi kena ujian banyak banget nih Neil gitu. Kayak mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dirumahkan, mungkin ada banyak banget teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bergantung kepada penghasilan harian. Ya. Dan mungkin di saat mereka sedang putus asa, mereka sedang bingung, sedang dengan keadaan tidak pasti ini, kira-kira kalau bisa lu ngomong sama mereka, apa advice lo kepada teman-teman mungkin yang lagi nonton, yang lagi butuh pencerahan, kuatkan kita dong. Apa yang akan lo sampaikan? Gue ngerasa gue sendiri juga pernah ngalamin yang namanya uncertainty atau misalnya tidak ada kepastian gitu. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Nah, kalau dari gue sendiri, ketika gue udah mulai ada perasaan dikit aja tiba-tiba kayak masuk di otak gue yang kayak, Neil, wah ini sampai kapan nih? Yang udah mulai mengintimidasi, yang mulai kayak mau menghancurkan mental gue ya, membuat gue menjadi depresi gitu ya. Gue langsung berdoa loh. Gue langsung berdoa karena gue sendiri juga nggak ada solusinya. Yang solusi yang bisa gue share itu cuma berdoa gitu. Sebisa mungkin gue nggak tahu ritual lu seperti apa gitu ya. Ritual gue juga seperti apa, tapi kalau misalnya dari gue langsung connect ke Tuhan, gitu. Gue akan minta hidayah misalnya, kalau misalnya di gue wisdom gitu, gue minta ketenangan di hati gue, benar-benar itu adalah sebuah effort atau sebuah usaha supaya gue bisa mendapatkan ketenangan. Ketenangan yang mungkin cuma Tuhan bisa berikan ke kita gitu, bukan ketenangan dari orang lain. Dan sayangnya di masa pandemi ini, di mana orang-orang semua merasa khawatir dan ketakutan karena ketidakpastian, mereka akhirnya jadi pelit. Mereka akhirnya jadi padahal kalau misalnya lu pengen ngerasain kebahagiaan, lu justru harus bisa membuka gitu, ya kan? Karena ketika postur lu seperti ini, lu udah siap menerima berkah yang lain. Tapi ketika postur lu seperti ini, susah berkah datangnya kayak gitu. Jadi ya itu sih, coba punya hati di mana hati lo hati dermawan lah kayak gitu. Itu yang gue lakuin sekarang ini gitu. Gue menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan terus sebisa mungkin. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton di situ, pokoknya tetap please have hope. Ini semua akan berakhir, kita laluin sama-sama, tapi tetap berusaha supaya kita punya jalan keluar yang lebih baik gitu. Dan pastilah kita pasti sama-sama one day kita akan dapat berkah yang lebih lah. Pokoknya yang paling penting adalah jangan mengharapkan kalau misalnya lu akan kembali ke zaman sebelum pandemi corona. Harus adjust ya, harus mulai beradaptasi. New normal. Ya. Karena yang menurut gue, kalau misalnya lu berharap kehidupan akan kembali sebelum corona,
lu berharap akan sesuatu yang menurut gue lu mengalami kemunduran. Ya. Harus Justru maju. kita harus maju, kita harus move on. Kita harus ketika kita keluar dari pandemi ini, kita menjadi orang yang lebih kuat daripada sebelum kita memasuki pandemi ini. Jadi, kita bisa belajar dari apa yang kita lewatin ini. Ketika kita keluar dari pandemi ini, kita akan menjadi orang-orang yang lebih kuat. Kita adalah survivor dari pandemi corona COVID-19 gitu. Jadi maksud gue itu adalah sebuah identitas yang kuat banget. Kita bisa ceritain ke anak-anak kita, ke cucu kita, kalau misalnya kita itu dulu kakek atau nenek pernah ngelewatin pandemi COVID-19. You know what I mean? Itu cerita yang ini. Tapi cerita yang akan diceritain nanti itu sangat bergantung dengan respon yang lu lakuin sekarang ini ketika lagi di COVID-19. Setuju. Ya kan? Cerita itu, aduh kakek ketakutan banget, kakek sampai gini-gini segala, kakek khawatir, stres gitu. Atau, saat itu ketika lagi pandemi, kakek benar-benar, wah, jadi di rumah jadi belajar sesuatu yang baru. Disitulah turning point kehidupan kakek. Sehingga akhirnya bisa mempunyai whatever lah, keluarga yang lebih bahagia, anak lebih bahagia, tapi cerita yang akan lu ceritakan ke anak cucu lu, itu ditentukan dengan respon apa yang lu ambil ketika lagi pandemi COVID-19 ini. Wow, that's amazing. Thank you so much, Neil. It's an honor. Gue di-invite ke YouTube lo. Thank you so much, Lon. I love it. I love watching your YouTube. Benar-benar kayak yang kemarin sama Dewi Sandra, abis itu sama Devi juga. It's like, all this. Gila, it's amazing thing. I learned so much from you juga. It's amazing. Thank you. Jangan lupa nanti ada di YouTube-nya Daniel tetangga kamu. Ada aku juga. Itu lebih dalam ya. Asli. Itu gila sih. Gue gak ngelenong kayak gini. Enggak. Lo serius. Beda. Tapi it was so, I had so much fun. Thank you for having me. By the way, Neil, thank you so much for your time. Thank you. Yeah. Please say hi, love and kiss, and big hug to Viola, Mila, and Noam juga. Will do. Keep in touch. Stay healthy, stay happy, stay blessed. Amin. Thank you so much. Amin. Thank you so much, Lon. And you too. God bless you. Much more blessing. All right. Amin. Bye, Lon. Thank you. Bye, Neil. Bye. Thank you so much for sharing. Dadah. Thank you. Bye. Bye. Good night. Night. Wah, seru banget obrolannya sama Daniel Mananta. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga terhibur dan merasakan begitu semangatnya Daniel kalau bicara soal Tuhan dan pastinya proses perjalanan spiritualnya Daniel. Dan mudah-mudahan yang nonton juga terinspirasi, mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa diambil di sini. Dan jangan lupa ikutin terus Luna Jalan-Jalan dari Rumah di episode berikutnya dengan teman-teman aku yang lainnya. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Bye. Love you. Bye.